dengan penyandang disabilitas itu harus sama kesempatannya. Kalau keluar dari rumah, mau kemana saja, mau belanja ke mall, mau ke masjid, mau ke pasar, itu tidak perlu pertolongan orang lain. Tuan rumah Bapak Novel, saya baru kenal. Ustadz Anan, Bapak tadi Chris, oh Pak Biantoro, bapak-bapak, ibu-ibu yang mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan nama satu persatu, tapi tidak mengurangi menghormati bapak ibu sekalian. Wabil khusus sahabat saya Pak Dr. Andes Montaji, Kemhum, dan Mbak Iin. Ini teman lama saya di Jogja, di IAIN, dan juga di satu gerakan untuk rekonsiliasi nasional, dan juga untuk penghormatan penghargaan pada teman-teman difabel. Mohon maaf saya ini agak grogi saya, karena nggak mengira kalau seperti ini. Biasanya saya ke Kebumen Mbak, mana di rumahnya Mbak Iin sama Pak Murtajib. Ini karena di Hotel Keisa, waduh lah ini saya jadi banyak salah saya, sama kostum, salah tinggal juga akhirnya. Tapi beginilah, ini terima kasih yang luar biasa, terutama kepada Mas Novel. Ini satu penghargaan yang luar biasa bagi upaya-upaya untuk perjuangan kesamaan, kesetaraan bagi penyandang disabilitas. Ini perjuangan panjang sebetulnya. Jadi ini acara ini adalah sebagian dari upaya untuk memperjuangkan kesetaraan bagi teman-teman, anak-anak kita yang mengalami disabilitas. Saya mengatakan perjuangan panjang karena ada banyak hal yang belum sampai sekarang. Meskipun pemerintah sudah mulai menyadari, ya, memberikan perhatian, meskipun belum cukup. Misalnya dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 mengenai penyandang disabilitas. Ya. Kalau dulu namanya Undang-Undang tentang penyandang cacat, lalu oleh teman-teman, kemudian juga direspon oleh DPR, kemudian diubah dikit menjadi Undang-Undang tentang penyandang disabilitas. Perubahan nama ini agak lumayan sebetulnya, Bapak Ibu, dari penyandang cacat ke penyandang disabilitas. Kalau dulu penyandang cacat itu memang hanya di klaster Kementerian Sosial untuk bantuan-bantuan yang sifatnya baik itu yang fisik maupun yang bantuan-bantuan rehabilitatif, rehabilitasi, misalnya yang daksa, kemudian dikasih kursi roda, kemudian dikasih kaki palsu dan seterusnya. Tapi dengan perubahan dari penyandang cacat ke disabilitas, itu kemudian semua kementerian harus terlibat. Jadi tidak hanya Kementerian Sosial, tapi juga semua kementerian terlibat di dalam urusan kesetaraan kelompok disabilitas ini. Misalnya apa?
Misalnya katakanlah bangunan, ya, hotel, katakanlah gitu, hotel. Bagaimana caranya supaya orang-orang yang mengalami disabilitas, baik yang pakai kursi roda maupun yang pakai kaki palsu, bahkan yang juga mengalami gangguan psikososial misalnya, itu diperlakukan sama. Ya, oleh karena itu kemudian harus ada tempat yang secara fisik mereka mampu untuk hidup mandiri. Jadi orang yang kursi roda juga sama kesempatannya untuk bisa naik lift, bisa masuk kamar, bisa mandi di dalam kamar mandi, ya, bisa renang dan seterusnya. Nah ini masih jauh. Undang-undang tadi yang saya sebutkan tadi itu sudah mengatur itu semua. Kementerian PUPR itu juga sudah membuat pedoman misalnya untuk hal-hal yang sifatnya fisik tadi. Tapi kayak kita lihat di jalan ya nggak ada. Misalnya kalau pikirannya kan gini sebetulnya, orang dengan penyandang disabilitas itu harus sama kesempatannya. Kalau keluar dari rumah mau kemana saja, mau belanja ke mall, mau ke masjid, mau ke pasar, itu tidak perlu pertolongan orang lain. Bagaimana caranya? Ya semua fasilitas itu harus disesuaikan dengan kebutuhan disabilitas itu. Nah itu aja lah gambaran. Nah, saya sering menggambarkan begini. Kalau misalnya tadi di Amerika misalnya, di Amerika itu orang dari rumah ke mana saja itu bisa, ya, mulai dari keluar rumah, kemudian nanti naik bis kota, sampai kemudian naik ke pasar atau mall atau kemana saja, ke gereja, ke masjid, semuanya tidak perlu pertolongan, semuanya sudah fasilitas yang saking semangatnya, semuanya sudah tersedia. Tapi saya bilang gini, itu gara-garanya Amerika kalah perang Vietnam, itu ya. Jadi gara-gara kalah perang Vietnam, maka banyak tentara-tentara Amerika yang pulang ke Amerika lalu mengalami disabilitas. Ada yang kakinya hilang, ada yang tangannya hilang, ada yang macam-macam lah ya. Nah, sehingga pemerintah waktu itu kemudian membuat peraturan perundang-undangan yang harus ditaati oleh semuanya, ya, oleh pasar, oleh mall, oleh hotel, oleh lembaga-lembaga pendidikan, oleh macam-macam. Semuanya harus menyesuaikan diri, semuanya harus diberi kesempatan, memberikan kesempatan kepada orang-orang yang disabilitas. Nah, maksud saya gini, apakah kita harus menunggu kalah perang dulu gitu, untuk sampai seperti di Amerika? Kan nggak harus. Kuncinya adalah di kesadaran masyarakat dan pemerintah. Masyarakat juga tadi sudah disebutkan, kita juga tidak bisa menyalahkan begitu saja ya. Masyarakat yang punya persepsi, yang punya pandangan yang mungkin masih minor terhadap penyandang disabilitas. Ya tadi ada unsur kultur yang mitos yang sangat kuat. Padahal yang tadi disebutkan, orang yang cacat lahir, yang apa itu karena dulu dosanya orang tua, karena ini, macam-macam. Sehingga lalu kemudian distigma. Orang tidak bisa mengakses kesamaan kesempatan baik dalam hal pendidikan, dalam hal fasilitas umum, bahkan misalnya juga dalam hal jabatan-jabatan publik misalnya. Wah, itu seleksinya mengerikan, ya, seleksinya mengerikan. Harus misalnya bagi anggota DPR misalnya harus sehat, bahasanya sehat jasmani dan rohani. Nah, benar itu betul. Jasmani rohani itu jasmani dalam arti orang yang seperti yang buat undang-undang tadi, yang dasinya bagus, yang jasnya bagus, yang jalannya gagah. Nah, itu yang namanya sehat jasmani, ya.
orang-orang yang pakai kursi roda itu dianggap tidak sehat jasmani. Kira-kira gitulah kan. Nah ini karena jadi kultur itu masih mempengaruhi struktur. Bagaimana kultur melihat kelompok difabel sebagai orang yang dalam tanda petik cacat tadi itu kemudian sampai pada pengambilan kebijakan di negeri kita ini. Nah itu yang ini menurut saya masih perjuangan yang luar biasa. Nah oleh karena itulah acara pada malam hari ini yang juga diprakarsai oleh Hotel Grand Kaisha, kemudian juga oleh Mbak Iin dan Mbak Muntajim ini penting untuk digaungkan bahwa kesetaraan kesempatan bagi masyarakat penyandang disabilitas itu harus selalu digaungkan. Ini terlalu lama untuk memberikan akses yang sama kepada kelompok atau teman-teman yang mengalami disabilitas. Padahal undang-undangnya sudah ada. Ya, undang-undangnya sudah ada. Undang-undang itu juga sekarang ini sudah ada komisionernya, ya, komisi nasionalnya, dan saya dengar dilantik sampai sekarang juga belum pernah ada kedengaran, ya. Ini mohon maaf. Ini karena saya berani begini karena gini, ya. Saya juga mendampingi teman-teman di kelompok disabilitas ini sejak tahun lama lah. Ada di Jogja ini ada 3 yang saya dampingi, dan waktu penyusunan undang-undang pun saya juga ikut. Nah, oleh karena itu saya agak berani ngomong. Mohon maaf. Jadi ini memang masih perjuangan yang panjang. Nah, saya kira itu sebagai pengantar lah untuk satu proses di mana bagaimana kita memberikan penghargaan dan memberikan tempat yang setara bagi penyandang disabilitas itu menjadi sangat penting. Dimulai pada malam hari ini, dimulai dari 1000 malam 1000 bulan yang diprakarsai oleh Hotel Grand Kaisha Mas Wafel. Alhamdulillah, semoga ini berkah karena Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Adalah itu kalau kita melakukan acara pada malam hari ini itu artinya pahalanya sama dengan kita beribadah 84 tahun. Nah, ini ada 1 malam, ya. Karena 1000 bulan itu kalau dibagi menjadi 84 tahun maksudnya. Mohon maaf. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Kalau ada kekeliruan, silakan saya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.